Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, bantuan keluarga Xiao sangat penting untuk melawan gerbang hantu. Xiao Xuan berpikir dalam-dalam dan melanjutkan. Kami tidak tahu detail gerbang hantu, tetapi karena dapat melampaui 3 klan, kekuatannya secara alami tidak sulit untuk dibayangkan. Adapun gerbang hantu, itu adalah salah satu 4 kekuatan utama di wilayah tengah, dan secara alami ada beberapa orang kuat di tingkat sumber. Tidak hanya ada di sana, tetapi ada juga 2 pemimpin sekte utama dan wakil pada tingkat penghormatan sumber. Wajah Xiao Yan gelap, dan tubuhnya bergetar tiba-tiba. Pipi yang indah dengan jejak temperamen yang jelas dan elegan perlahan muncul di benaknya. Tidak peduli apa, itu tidak bisa dihilangkan. Petik 2. Melihat ini, Xiao Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ketika dia ingat bahwa dia belum pernah melihat keberadaan peri medis kecil di Aula Chen kuno, dia melihat ekspresi seperti itu di wajah Xiao Yan saat ini. Saat ini, dia samar-samar menebak. Singkatnya, sekarang, apakah itu gerbang hantu atau gerbang rem hantu? Kekuatan mereka sudah cukup untuk kau dan aku lihat. Sepertinya tidak ada air dan api di antara kita dan mereka. Pertarungan yang sebenarnya hanyalah sebuah masalah waktu, jadi kita harus mengumpulkan kekuatan yang cukup kuat sebelum ini. Bergabung dengan klan tidak diragukan lagi cara yang paling efektif. Meskipun Anda dan beberapa tetua klan bias terhadap satu sama lain, kami adalah akar dan keluarga yang sama. Saya percaya mereka tidak akan berpangku tangan dalam masalah konsistensi dengan dunia luar. Mendengar penjelasan Xiao Xuan, wajah Xiao Yan berangsur-angsur mereda, tersentak sejenak, dan niat membunuh di dadanya berangsur-angsur menjadi tenang. Di matanya, dia memulihkan Qingming lagi, sedikit mengangguk, menatap langsung ke Xiao Xuan di depannya, dan berkata dengan lembut. Sepertinya nenek moyang saya siap untuk ini. Kata-kata yang berulang ini tidak memberi saya kesempatan untuk menolak. Mendengar pidato itu, Xiao Xuan harus tersenyum tanpa komitmen. Dia juga tahu temperamen Xiao Yan dengan cukup baik. Jika dia tidak dipersiapkan sebelumnya, saya khawatir yang terakhir akan sangat enggan untuk bergabung dengan klan. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. Kami masih satu keluarga. Saya harus melakukan ini dengan cinta dan alasan. Karena nenek moyang saya mengatakan demikian, saya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Meskipun dia tidak menyukai keluarga Xiao saat ini, dia harus bergabung dengan keluarga Xiao bahkan untuk Xiao Xuan, Suner dan peri medis kecil. Hehe, ya, dengan acara hari ini, saya pikir akan ada beberapa berita dari Patriark, segera. Xiao Xuan tersenyum dan bangkit. Pada saat yang sama, dia menarik napas panjang, dan seluruh jiwa orang itu sangat rileks. Tapi kemudian, Xiao Yan tiba-tiba memutar alis dan matanya, seolah dia mengingat sesuatu. Dia mengangkat alisnya dan berkata dengan suara terkejut. Ngomong-ngomong, Birk dan Lotus masih di luar. Mereka hanya menyebut keluarga Xiao, tetapi melupakan 2 Bai Hua yang diblokir oleh Xiao Li di luar Aula Guchen hari ini. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba teringat kedua orang itu, tetapi dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka saat ini. Hehe, jangan khawatir, meskipun Li Changlao tidak mengizinkan mereka memasuki perlombaan batin, akan ada orang yang mengatur akomodasi untuk mereka di luar Aula Guchen. Tidak perlu khawatir tentang ini. Xiao Xuan tersenyum dan memberi isyarat agar Xiao Yan merasa tenang. Yang terakhir merasa lega, tetapi kemudian saat berikutnya, kakek nenek dan cucu-cucu mereka melihat ke halaman di luar pintu. Di depan halaman, beberapa sosok datang dengan tergesa-gesa. Yang pertama adalah seorang lelaki tua. Menurut identitasnya, dia juga harus menjadi penatua di antara keluarga Xiao, tetapi di belakangnya saat ini, tetapi diikuti oleh 2 orang muda, Xiao Yan melihat bahwa itu tidak diragukan lagi adalah Birk Putih dan Lotus. Melihat adegan ini, mereka segera mengangkat alis mereka. Bukan kebetulan bahwa mereka tidak bisa menulis buku. Tanpa diduga, mereka datang ke sini segera setelah suara mereka jatuh. Melihat 3 orang datang langsung di luar pintu, Xiao Yan dan keduanya dengan cepat saling memandang dan segera melangkah maju. Melihat ini, lelaki tua itu segera berkata sambil tersenyum. Hehe, Tetua Xiao Xuan, saya telah dipercayakan oleh Tetua Li untuk mengirim keduanya kepada Anda. Saat berbicara,
Bai Hua dan Lianer juga dengan cepat pindah ke sisi Xiaoyan. Kemudian mereka melihat orang tua di depan mereka dan dengan cepat membungkuk untuk berterima kasih padanya. Terima kasih, Penatua. Dia melirik Bai Hua dan mereka berdua. Kemudian Xiao Xuan dengan cepat menatap pria tua di depannya. Dia tidak berani mengabaikan segera membungkukkan tangannya untuk berterima kasih padanya. Namun, saat berikutnya, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba mendongak. Matanya cukup luar biasa, menatap pria tua di depannya. Dia berkata dengan terkejut. Penatua Tang, kamu baru saja berkata. Hehe, kamu mendengarku dengan benar. Mulai sekarang, kamu adalah penatua kabinet keluarga Xiao. Di masa depan, aku akan lebih mengandalkanmu. Melihat ekspresi terkejut di wajah Xiao Xuan, lelaki tua itu terkekeh dan sedikit bercanda. Pada saat yang sama, wajah Xiao Xuan juga terkejut pada saat ini. Meskipun dia mengharapkan hasil dari perang baru-baru ini dengan Xiao Feng. Tidak ada kekurangan penatua di keluarga Xiao. Melihat tingkat atas dan bawah keluarga Xiao, setidaknya ada 100 orang yang lebih tua, tetapi hampir semuanya hanya menggantungkan gelar. Mereka tidak berkuasa di atas dan terlepas dari keuntungan di bawah. Di antara para tetua ini, ada tetua kabinet. Orang-orang ini adalah manajer sebenarnya dari keluarga Xiao. Namun, Xiao Xuan tidak menyangka bahwa pertempurannya akan secara langsung mempromosikan identitasnya ke tingkat seperti itu. Dalam hal ini, hati Xiao Xuan tidak menyimpan terlalu banyak kebahagiaan, tetapi merasakan tekanan yang tak terlihat. Lagi pula, sekarang, tidak peduli identitas atau statusnya, dia tidak akan populer di keluarga. Selain itu, Xiao Yan, mereka akan menghadapi lebih banyak masalah di keluarga ini di masa depan. Selain itu, Xiao Yan, patriark secara khusus memerintahkan bahwa mulai sekarang, kamu harus diperlakukan sama seperti putra dunia. Besok, keluarga akan mendirikan pengadilan lain untuk kalian berdua. Persembahan bulan ini juga akan dikirimkan kepadamu. Orang tua itu melihat ke atas dan ke bawah pada Xiao Yan di depannya. Pada saat yang sama, senyum di wajah tua menjadi semakin kaya. Terima kasih, Penatua. Hehe, sama-sama. Saya Xiao Qingtang. Jika Anda membutuhkan saya di masa depan, tanyakan saja kepada saya. Saya tidak akan pelit dimanapun saya bisa. Orang tua itu memegang tinjunya dengan sopan. Setelah sedikit tersenyum, dia berhenti tinggal dan berbalik untuk berjalan di luar pintu. Akhirnya, dia menghilang di hadapan Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat Xiao Qingtang pergi, apakah kamu baik-baik saja? Mereka tersenyum dan menggelengkan kepala. Setelah memastikan bahwa mereka baik-baik saja, mereka mengikuti bimbingan Xiao Xuan dan menemukan kamar di loteng untuk beristirahat untuk sementara waktu. Di malam hari, bulan perak menggantung tinggi, dan cahaya bulan redup dari langit malam, seperti benang perak besar, menyelimuti seluruh keluarga Xiao di bawah sinar bulan. Di lantai atas loteng, Xiao Yan tinggal dan duduk, matanya tertutup, tangannya dicubit dan dicetak, dan membuat simpul segel latihan. Dengan sirkulasi pernapasan antara hidungnya dan kekosongan di sekitarnya, untaian energi yang terlihat dengan mata telanjang dipisahkan dari ruang, dan akhirnya menembus ke dalam tubuh terus-menerus sepanjang napas. Untuk waktu yang lama, energi bebas di sekitar tubuhnya secara bertahap melambat. Bulu mata Xiao Yan sedikit bergetar. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan memuntahkan udara keruh yang tertahan di dadanya. Keadaan seluruh orang juga segera pulih ke puncaknya. Satu demi satu, ditambah dengan perang dengan Xiao Chuhang hari ini, meskipun tidak banyak konsumsi, itu juga membuatnya merasa semakin lelah. Hingga saat ini, wajahnya yang semula kuning tua kembali kemerah-merahan. Sepasang mata sama anehnya dengan terbungkus lapisan tipis batu giok hangat dalam kegelapan. Klan Xiao, aku harap kamu tidak hidup sesuai dengan pilihan leluhurmu. Sebuah cahaya halus melintas di bagian bawah matanya. Xiao Yan berbisik dengan nada yang agak muram, dan segera menatap langit yang gelap di depannya. Di langit malam yang tinggi, bintang-bintang sangat luas, dan bulan yang cerah menggantung di langit, memancarkan cahaya bulan yang cerah. Meski sudah malam, pemandangan di atas bumi di bawah bisa terlihat dengan jelas. Itu tidak lebih baik dari hari, tetapi juga memiliki rasa lain. Xiao Yanlue menatap langit malam dengan agak linglung. Dalam keadaan kesurupan, bintang-bintang itu tampak menggambarkan seorang wanita cantik dari desa dan kota. Dengan senyuman, itu membuat orang melamun tanpa batas.
Suner, kenangan masa lalu dalam pikiranku terus-menerus berkedip. Dulu ada segala macam hal, tapi sekarang sepertinya kemarin. Namun, Xiaoyan tidak berani membayangkan situasi Suner saat ini. Dia takut keterikatan di lubuk hatinya akan mengubah semua ini menjadi niat membunuh yang paling kejam dalam sekejap. Allah hantu, itu semua kamu, dan pada saat niat membunuh Xiaoyan melonjak di dalam hatinya, telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba berbalik. Sebuah batu giok kuno seukuran telapak tangan dan hijau di seluruh muncul di telapak tangan Xiaoyan. Itu adalah batu giok kekaisaran kuno Tuoshe. Menatap batu giok kuno di telapak tangannya, kebencian Xiaoyan menjadi semakin kuat, dan 5 jarinya yang melengkung ingin mencubit dan meledakkan batu giok kuno itu. Dalam analisis terakhir, semua ini disebabkan olehnya. Sayang, untuk waktu yang lama, Xiaoyan menghela nafas dengan pahit, membalikkan telapak tangannya dan menyimpan batu giok kuno di atas ring lagi. Tidak peduli berapa banyak kebencian yang dia miliki di dalam hatinya, Tuoshegu Kaisar Yu adalah chip terpenting baginya untuk menyelamatkan Suner. Dorongan apapun hanya akan membuat yang terakhir lebih berbahaya. Setelah hening beberapa saat, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan keras, membuang pikirannya, dan segera memasuki kondisi kultivasi lagi. Sekarang, gerbang hantu masih merupakan keberadaan yang jauh baginya. Alih-alih mengkhawatirkannya, lebih baik kemukakan semua pikiran Anda. Bagaimana meningkatkan kekuatan Anda adalah hal yang paling penting. Kalaupun ingin menyelamatkan orang, premis ini juga perlu didukung dengan kekuatan yang cukup kuat. Keesokan harinya, ketika Xiaoyan berjalan menuruni loteng, pohon bir putih dan lianer di sekitar meja di aula segera menembak mata mereka. Kedua belah pihak saling memandang dan tersenyum. Segera setelah itu, di halaman di luar pintu, suara langkah kaki yang lembut menarik perhatian mereka. Ketika ketiga mata itu melesat, yang datang adalah Xiao Mingyuan. 3 penatua, Xiaoyan bergegas maju untuk memberi hormat, dan kemudian Bai Hua mengikuti dari dekat. Haha, anak kecil, kita sudah bertemu lagi. Kurasa kamu sudah tahu apa yang diumumkan Patriark kemarin. Xiao Mingyuan tersenyum dan mengalihkan pandangannya dari 3 orang di depannya. Tak perlu dikatakan bahwa Xiaoyan di depannya. Namun, bir putih dan lianer juga mengangkat alis mereka setelah mata mereka sedikit melirik. Ekspresi terkejut muncul di mata tuanya. Untungnya, mereka tidak menunjukkan banyak hal. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia melihat Xiao Mingyuan mengambil cincin dari jarinya dan menyerahkannya. Ini adalah pembayaran bulanan Anda. Selain bulan ini, ada semua pembayaran bulanan dalam 2 tahun terakhir. Adapun yang lain, hitung sendiri. Melihat cincin penerima di depannya, Xiaoyan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Jika itu kemarin, dia tidak akan dengan mudah mengambil alih. Tetapi karena dia bersedia bergabung dengan keluarga Xiao, persembahan bulan ini harus menjadi miliknya. Secara alami, tidak perlu ragu-ragu. Melihat ini, mata Xiao Mingyuan berbinar. Dia masih tahu sesuatu tentang temperamen Xiaoyan. Dia tidak menjanjikan undangan kuat dari keluarga Xiao kemarin. Tentu saja, tidak mungkin menerima tawaran bulanan ini dengan sukarela. Itu pasti yang terjadi tadi malam. Saat ini, hatinya memikirkan Xiao Xuan. Ngomong-ngomong, di mana Xiao Xuan? Dia sepertinya tidak ada di sini. Dengan budidaya Xiao Mingyuan, ketika dia memasuki loteng, dia sudah menyadari bahwa Xiao Xuan tidak ada di sini. Nenek moyang kita pergi ke gunung belakang untuk berlatih. Cahaya di matanya menyala, dan Xiaoyan tidak peduli. Dikatakan kultivasi, tetapi sebenarnya itu untuk memperbaiki bagian terakhir dari fragmen formula untuk kembali ke sumbernya. Jika keberuntungan tidak buruk, mungkin setelah setengah fragmen disempurnakan, budidaya Xiao Xuan akan dapat melangkah ke sekte sumber. Pada saat itu, Xiaoyan akan melihat ekspresi di wajah para tetua Xiao yang sombong itu. Oh, well, kemarin aku melihatnya menunjukkan 2 jenis kekuatannya. Aku masih belum puas. Aku ingin bersaing dengannya. Mungkin aku bisa meningkatkan kekuatanku di jalan, tapi dalam hal ini, lupakan saja. Lelaki tua itu tersenyum bercanda, melihat ekspresi kaget di wajah 3 orang di depannya, dan segera mengalihkan suaranya dan berkata lagi. Ngomong-ngomong, bocah kecil, karena kamu tinggal di klan sekarang, mungkin Anda dapat mencoba untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan dalam 6 bulan. Pertemuan klan termasuk generasi muda terbaik di sebagian besar keluarga.
Meskipun mungkin tidak menarik bagi Anda, hadiah pertemuan itu cukup mengharukan. Anda bisa mendapatkan 20 batu roh kelas atas jika kamu datang lebih dulu. Pada akhirnya, nada Xiao Mingyuan sedikit meningkat dengan sengaja, dan apa yang disebut hadiah pertama tidak secara tak terduga mengubah wajah 3 orang di depannya. 20 batu roh kelas atas. Mendengar ini, otot-otot di sudut mata Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk memompa. Melihat ke belakang, dia meminjam 2 batu roh terbaik yang diberikan kepadanya oleh Xiao Jin, dan kultivasinya telah sepenuhnya meningkatkan 3 bintang. Dapat dibayangkan bahwa 20 batu roh terbaik ini adalah sumber kultivasi besar lainnya. Ketika Xiao Mingyuan pergi, Xiao Yan dan ketiganya masih terkejut dengan hadiah pertama yang dia sebutkan sebelumnya. Bahkan Lian Er, yang selalu tampak bodoh, tidak bisa menahan ekspresi panas di pipi merah mudanya yang agak kekanak-kanakan. Ada 20 batu roh kelas atas. Jika mereka ditempatkan di luar, mereka akan cukup untuk menciptakan kekuatan sekte kelas 2. Pengaruh mereka tidak besar, dan jika mereka bisa berada di tangan Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat bir putih dan teratai di satu sisi, Xiao Yan merasa sedikit tersentuh di hatinya. Meskipun kekuatannya telah ditingkatkan satu demi satu, mereka tidak tinggal diam. Dengan fisik Bai Hua, kultivasinya sekarang tampaknya telah mencapai tingkat Raja Sumber Bintang 7, dan ada tanda samar menembus Sumber Bintang 8. Kecepatan kultivasi Lian Er bahkan lebih menakjubkan. Fisik mengerikan dari tubuh racun kemalangan sepenuhnya terungkap dalam dirinya, dan kultivasinya telah mencapai tingkat Raja Sumber Bintang 4. Selain itu, latihan Bai Hua padanya setiap hari bekerja sama dengan tubuh racun kemalangan. Kekuatan tempur gadis itu cukup bagus di ranah Yuan Wang. Menurut kecepatan kultivasi ini, jika Anda menambahkan 20 batu roh kelas atas, Xiao Yan sepenuhnya yakin bahwa ia dapat meningkatkan kekuatan mereka ke Yuan Zhong dalam waktu 1 tahun. Ada apa? Kenapa kamu berdiri di sini? Sementara ketiga Xiao Yan terganggu, Xiao Xuan tidak tahu kapan dia memasuki halaman. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menatap 3 di depannya dengan sedikit keraguan. Xiao Xuan mengucapkan sepatah kata pun, dan ketiganya tiba-tiba kembali sadar. Mereka semua menggelengkan kepala, kemudian mereka memberikan gambaran umum tentang kunjungan Xiao Mingyuan sebelumnya. Secara alami, itu juga termasuk apa yang disebut asosiasi klan. Oh, asosiasi klan, hitung waktunya, itu benar-benar datang. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda semua dapat mengambil bagian di dalamnya. Itu tidak akan membahayakan, bahkan jika Anda tidak mendapatkan peringkat, keluarga juga akan memberikan beberapa hadiah. Tentu saja, jika Anda bisa mendapatkan peringkat, itu tidak diragukan lagi yang terbaik. Melihat ekspresi berapi-api di pipi Lian Er, Xiao Xuan tidak bisa menahan senyum. Kata-kata di mulutnya membuat ketiganya mengerutkan kening. Dari kami bertiga, hanya Xiao Yan yang merupakan anggota keluarga Xiao. Saya khawatir Lian Er dan saya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara keluarga seperti itu. Birk dan Lotus saling memandang dan ragu-ragu. Hehe, jangan khawatir tentang ini. Di masa lalu, mungkin Anda benar-benar tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan klan ini, tetapi sekarang, sebagai penatua kabinet Xiao, saya masih memiliki beberapa hak. Selain itu, Xiao Yan ada di sini. Saya yakin tidak akan ada masalah. Xiao Xuan tersenyum dan melambaikan tangannya, tetapi dia tidak mengingatnya. Melihat ini, Bai Hua dan Lian Er mengangguk dan tersenyum. Ada cahaya terang di mata mereka. Xiao Yan juga merasa sedikit panas di hatinya. Sejujurnya, dia juga cukup penasaran dengan kekuatan Xiao Feng. Kemarin, dia melihatnya menunjukkan kemarahan Feng Shen-nya, tetapi kekuatannya sangat kuat. Saya tidak tahu bagaimana menghadapinya dengan kekuatannya saat ini, apa kemungkinannya. Setengah tahun, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan saya dapat ditingkatkan. Dia menggoyangkan telapak tangannya dengan ringan, dan sorot mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi tegas. Kemudian, beberapa orang tertawa dan berbicara satu demi satu, dan kemudian mereka duduk satu demi satu. Aturan asosiasi klan semua klise. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Seseorang akan memperkenalkan Anda pada saat itu. Saya percaya yang lain tidak perlu terlalu khawatir. Ingat, tujuan dari asosiasi klan adalah bukan untuk memberi penghargaan, tapi berharap kamu bisa mendapatkan pengalaman yang kaya dalam pertarungan yang lebih nyata. Oleh karena itu,
selama kamu mencoba yang terbaik, semuanya harus fokus pada diri sendiri. Saya percaya, dengan bakat Anda, selama Anda berlatih dengan nyaman di masa depan 6 bulan, tidak sulit untuk mencapai hasil dalam pertemuan klan. Mendengar pidato itu, Bai Hua dan Lianer mengangguk satu demi satu, dan warna panas melintas di wajah mereka, yang membuat Xiao Yan merasa tak berdaya. Setelah mendengar hadiah dari 20 batu roh terbaik, kedua orang ini berubah menjadi bentuk ini, yang benar-benar membuat orang menangis dan tertawa, tetapi mereka merasa lega ketika memikirkannya dengan seksama. Batu roh terbaik sulit ditemukan di dunia luar, dan nilainya tidak terukur, sekarang tidak dapat dihindari untuk menjadi bersemangat ketika mereka memiliki kesempatan ini, tetapi mereka tampaknya lupa bahwa hanya pemenang terakhir dari asosiasi klan yang bisa mendapatkan hadiah batu roh terbaik. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah keterampilan leluhur kita berhasil disempurnakan. Setelah kembali ke pikirannya, Xiao Yan memikirkan formula untuk kembali ke sumbernya lagi. Saat ini, dia buru-buru meminta suara. Yang terakhir mendengar pidato itu, tetapi tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan. Pemurnian berhasil, tetapi kultivasi tidak menerobos semulus yang diharapkan. Stagnasi ini benar-benar berdampak pada kultivasi saya. Saya khawatir itu tidak begitu mudah untuk menerobos sekolah sumber. Dalam hal ini, Xiao Xuan juga sedikit tidak berdaya. Menurut sifat formula Gui Yuan, dia seharusnya menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke wilayah besar Yuanzhong. Namun, setelah menyempurnakan bagian-bagian dari skill, dia samar-samar menyadari penghalang ke wilayah besar Yuanzhong yang seharusnya tidak ada. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yanli mengerutkan kening dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Berdasarkan pemahamannya tentang formula Gui Yuan, dia tidak akan pernah menemui hambatan sebelum mengolah setiap volume hingga puncaknya. Namun, sangat mengejutkan bahwa Xiao Xuan menghadapi situasi seperti itu di puncak Yuan Huang. Mungkin karena volume ketiga rusak, tapi itu tidak masalah. Karena ada hambatan, itu terobosan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu perlu bantuan api yang berbeda untuk meningkatkan kekuatanmu. Apakah kamu tahu di mana harus mencari dua jenis api lain yang berbeda? Mendengar ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Bahkan kamu Honglian tidak tahu di mana dua api yang berbeda itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa dia yakini sekarang adalah di wilayah tengah? Tetapi daratan begitu besar sehingga bahkan di wilayah tengah, mencoba mencari keberadaan api yang berbeda seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan tiba-tiba teringat apa yang dia katakan ketika dia berada di Villa Tianyun. Sejauh ini, nenek moyang Danta tampaknya tahu di mana ada api yang berbeda di wilayah tengah. Jika dia tidak berdaya, ini mungkin menjadi petunjuk yang tidak bisa dia abaikan. Dengan pemikiran ini, cahaya terang melintas di mata Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Xuan tidak bisa menahan tawa. Dia juga menebak dalam hatinya. Segera, sepertinya memikirkan sesuatu. Begitu telapak tangannya dibalik, cincin di antara jari-jarinya sedikit berkedip. Kemudian, dua batu roh dengan nafas energi yang kuat muncul di telapak tangannya. Ketika tiga orang melihatnya, mata mereka tiba-tiba membeku. Di depan saya, ada dua batu roh kelas atas, tidak diragukan lagi. Meskipun saya telah menyelamatkan beberapa batu roh dalam beberapa tahun terakhir, kebanyakan dari mereka telah habis. Masih ada dua yang tersisa. Jika Anda membiarkannya tidak berguna, saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Sambil tersenyum, Xiao Xuan melenturkan jari-jarinya dan menembakkan dua batu roh di depan Bai Hua dan Lianer. Mereka ragu-ragu sejenak dan menatap Xiao Yan. Kemudian mereka menerimanya dengan hormat. Hehe, selama setengah tahun, itu tidak lama untuk dikatakan, tidak singkat untuk dikatakan. Dua batu roh ini adalah satu-satunya hal yang dapat saya bantu. Lebih banyak dari mereka bergantung pada Anda. Klan tidak akan sekejam yang asli, pertempuran, tapi itu sama sekali tidak mudah. Kamu harus memperlakukan mereka dengan serius. Mendengar pidato itu, beberapa orang, termasuk Xiao Yan, mengangguk berat. Kemudian Bai Hua naik ke atas dengan batu roh di tangan mereka. Xiao Yan mengeluarkan cincin yang diberikan Xiao Mingyuan padanya dan perlahan berkata, selain beberapa pil dan batu roh perantara, ada juga 10 batu roh kelas atas yang dikirim oleh 3 tetua sebelumnya. Yah, itu hanya diharapkan, kalau tidak aku tidak akan memberi mereka 2 batu roh. Dengan senyum tipis,
Xiao Xuan tidak terlalu memikirkannya. Dia bertemu saat pertama kali bergabung dengan keluarga Xiao. Sekarang selamat tinggal, tentu saja tidak akan ada kecelakaan. Alasan mengapa Bai Hua dan Lianer tidak ingin tahu tentang 10 batu roh ini adalah karena mereka tidak ingin menaruh harapan pada benda asing. Meskipun batu roh terbaik dapat membantu mereka dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka, jika mereka tidak dapat benar-benar menguasai kekuatan ini, bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka tidak dapat memainkan salah satunya. Sebaliknya, biarkan mereka merasakan urgensi waktu dan di bawah tekanan, itu akan merangsang potensi mereka. Xiao Yan bisa memahami arti kata-kata Xiao Xuan. Segera, pikirannya kembali ke batu roh lagi. Lalu 10 batu roh kelas atas ini. Tentu saja, itu bukan persediaan bulanan. Meskipun ada banyak batu spiritual terbaik dalam keluarga, mereka tidak cukup kaya. Bahkan jika putra keluarga bangsawan ingin mendapatkan batu spiritual terbaik, ia harus memberikan kontribusi untuk keluarga, tetapi ketinggian itu sulit dijangkau. Jika tidak, keluarga tidak akan menjadi tempat kerinduan di hati banyak anak keluarga. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangguk diam-diam. Dengan cara ini, keluarga Xiao membayar banyak uang untuk memenangkan hatinya. Menatap cincin di telapak tangannya, pikiran Xiao Yan mengalir di dalam hatinya. Setelah waktu yang lama, dia menyingkirkan salah satu dari mereka, mengangkat matanya, menatap Xiao Xuan di seberangnya dan tersenyum. Dalam sepasang mata gelap yang dalam, cahaya mengalir. Setelah kejadian Xiao Feng, status Xiao Xuan dan Xiao Yan di keluarga Xiao berubah dalam sekejap, yang juga membuat beberapa pria yang tidak menyukai kakek dan cucunya berhenti tanpa daya dan secara paksa menekan keinginan mereka untuk mencari masalah. Ini juga membuat Xiao Yan menikmati waktu luang yang sangat langka dalam beberapa hari ke depan. Ini membuatnya terbiasa terdesak waktu, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Dalam sekejap mata, setengah bulan kemudian, Xiao Xuan masih mencoba menabrak penghalang dari Yuanzong. Namun, karena rumus Bu Yuan, hasil jaraknya masih jauh. Untungnya, pikiran Xiao Xuan tidak akan peduli tentang ini. Bagaimanapun, sekarang formula Gu Yuan telah dikembalikan ke integritasnya. Bahkan jika prosesnya lambat dan terobosan hanya masalah waktu. Di sisi lain, Bai Hua dan Lianer juga telah memasuki keadaan tertutup. Melihat ini, mereka juga memiliki sikap yang baik terhadap asosiasi klan. Dari fluktuasi energi yang dipancarkan dari waktu ke waktu di kamar mereka, kultivasi mereka telah meningkat dalam setengah bulan ini, yang membuat suasana hati Xiao Yan sedikit panas. Kedua orang ini menerobos lagi. Di aula, Xiao Yan menatap ruangan tempat mereka berada. Dia tidak bisa menahan nafas. Kedua orang ini memiliki fisik yang berbeda, dan kecepatan kultivasi berada di luar jangkauan orang. Sulit membayangkan berapa banyak yang akan mereka capai ketika mereka menyerap dan memurnikan semua batu roh terbaik. Tidak berdaya, Xiao Yan meletakkan cangkir teh dan melihat ke belakang, tetapi tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke pintu. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang akrab sedang menatapnya dengan senyum di wajahnya. Tidak ada keraguan bahwa Xiao Mingyuan adalah yang paling terkenal. "Tiga tetua, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Tulangku terlihat jauh lebih kuat." Sambil bangun, Xiao Yan memeluk Xiao Mingyuan dengan hormat. Yang terakhir tertawa, melambaikan tangannya dan berkata sambil tertawa, "Kamu anak laki-laki, jangan menyanjungku. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu terbiasa hidup hari ini? Terima kasih atas ingatan lamamu. Kamu bersenang-senang. Hei, jelas aku membangun taman lain untukmu, tapi aku masih ingin tinggal di sini. Jika orang lain telah berubah, aku khawatir orang-orang dan banyak hal akan pindah ke sana sejak lama. Kamu anak kecil, kamu benar-benar berbeda." Petik 2. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal itu. Lagi pula, sekarang Birk dan Lianer ditutup, tentu saja dia tidak bisa pergi. Bukankah Xiao Xuan ada di sana lagi? Melihat loteng kosong, mata Xiao Mingyuan berbinar sedikit. Pada saat yang sama, hatinya sepertinya memahami sesuatu. Tidak heran anakmu tidak mau pergi. Tiga tetua ada hubungannya dengan leluhur mereka. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Tidak, bukan untuknya, tapi untukmu. Dengan jari-jarinya menunjuk ke Xiao Yan, Xiao Mingyuan maju 2 langkah, duduk di kursi, dan segera menatap Xiao Yan di depannya. Mendengar pidato itu,
Xiao Yan tampak sedikit terkejut, tetapi dia sedikit bingung di dalam hatinya. Karena itu, lelaki tua itu sedikit menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Penatua ingin bertemu denganmu ketika dia meninggalkan celah. Penatua, begitu suara Xiao Mingyuan jatuh, hati Xiao Yan tiba-tiba terangkat, dan raut wajahnya mau tak mau berubah. Penatua tertua dari keluarga Xiao, yang kedua dalam kekuasaan kecuali Patriark Xiao Yuheng, juga orang yang sangat kuat dari keluarga Xiao. Sekarang, orang yang dapat mempengaruhinya, akhirnya siap untuk melihatnya. Ho, tolong pimpin. Setelah berkonsentrasi, Xiao Yan kembali fokus pada Xiao Mingyuan. Yang terakhir mengangkat bahu dan berkata dengan senyum kering. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Saya tidak dapat membawa Anda ke sana. Saya akan membiarkan Xiao Xuan membimbing Anda, tetapi karena dia tidak ada di sini, saya khawatir Anda harus pergi sendiri. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan tercengang. Keluarga Xiao begitu besar sehingga dia pergi mencari seorang lelaki tua yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu sulit baginya. Xiao Mingyuan tersenyum dan bercanda. Hei, nak, kenapa aku tidak melihatmu menunjukkan ekspresi ini ketika aku masuk ke keluarga Xiao sendirian? Jangan khawatir, Penatua tertua tinggal sendirian di belakang gunung sepanjang tahun. Selama saat Anda berjalan di sepanjang tangga batu sampai akhir, dia akan tinggal di sana. Dia akan menunggu Anda di sana malam ini. Ingat, itu sudah ketinggalan zaman. Di malam hari, Xiao Xuan tidak kembali, dan Bai Hua masih berlatih. Sudah hampir waktunya untuk undangan Penatua. Di loteng, Xiao Yan duduk di tempat tidurnya dan terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian dia perlahan membuka matanya dan berjalan menuju gunung belakang dengan suasana hati yang aneh seperti menantu yang melihat ayah mertuanya. Sesaat kemudian, sebelum langkah batu memanjang ke kedalaman hutan pegunungan, Xiao Yan mendongak. Saat ini, puncak hijau terus-menerus di depannya adalah gunung belakang keluarga Xiao, dan yang lebih tua dari keluarga Xiao juga ada di antara mereka. Menatap pemandangan yang menjulang tinggi di depannya, Xiao Yan ragu-ragu. Apa yang harus dia hadapi nanti adalah tetua dari keluarga Xiao. Pada saat ini, berdiri di depan tangga batu, ketegangan di hatinya tak terkatakan. Melihat ke kejauhan, di puncak hijau subur di kejauhan, awan terang naik, seperti negeri dongeng. Tangga batu yang terus-menerus memandu jalan ke depan, tetapi itu pasti membuat orang melamun. Untuk sesaat, Xiao Yan berjalan perlahan menuju puncak-puncak hijau. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang melonjak juga menyebar dari tubuhnya dan mengamati situasi di sekitarnya. Untuk sesepuh keluarga Xiao, selain serius, dia secara alami ingin tahu. Sebelum dia melihat yang terakhir, ide apapun tidak bisa dihindari. Di bawah kendali Xiao Yan, kekuatan jiwa tak terlihat menyebar seperti gelombang dan menyapu pegunungan dan hutan di depannya. Setelah mengolah Yuan Zong tingkat lanjut, kekuatan jiwa Xiao Yan juga meningkat banyak. Sekarang, itu mungkin sebanding dengan dukun tingkat 7 biasa. Secara alami, terbukti dengan sendirinya bahwa kekuatan jiwanya sangat besar. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, seluruh wajah gunung hijau dengan cepat muncul di benak Xiao Yan sampai saat tertentu. Bas, langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti, dan wajahnya sedikit berubah. Ada penghalang tak terlihat di kedalaman pegunungan dan hutan, yang sebenarnya menghentikan kekuatan jiwanya. Pada saat menyentuh penghalang, kekuatan rebound yang kaku meledak. Saat mendorong kekuatan jiwanya kembali, ada rasa pusing di benaknya. Dia tersentak sejenak, ini secara bertahap memulihkan ketenangan. Ho, penghalang jiwa yang luar biasa. Untungnya, aku tidak terburu-buru. Kalau tidak, aku khawatir aku akan menderita harga yang mahal. Nadanya cukup bermartabat dan berbisik. Xiao Yan menatap gunung yang terkubur di bawah sebidang tanah hijau. Cahaya di matanya yang gelap sedikit berkedip, dan perlahan-lahan menghembuskan napas. Segera, jari-jari kakinya dengan lembut menyentuh tanah, tubuhnya segera meledak, berubah menjadi pita hitam, dan terbang menuju kedalaman hutan pegunungan. Karena tidak mungkin menjelajahi gunung hijau dengan kekuatan jiwa, dia hanya bisa naik dan melihatnya sendiri. Tubuhnya seperti kilat berjalan melalui tangga batu, dan bayangan kabur agak aneh di bawah naungan pepohonan yang gelap. Cabang-cabang di kedua sisi berayun dari waktu ke waktu, yang membuat orang merasa kedinginan. Semilir angin malam yang sejuk menerpa wajah Xiao Yan, membuatnya energik.
Matanya yang tajam tanpa terlihat menyapu hutan lebat di sekitarnya, dan tubuh depannya tidak sedikit pun sampai sesaat. Sua, tiba-tiba, angin kencang menembus kehampaan. Dalam sekejap mata, itu datang tepat di depan Xiaoyan. Streamer menjadi sangat ganas di bawah masuknya gas sumber. Dalam sekejap mata, itu menembus tubuh Xiaoyan, menembak di satu sisi batang pohon dan dipaku ke dalamnya. Melihatnya, itu sebenarnya adalah daun tipis jangkrik. Hampir pada saat yang sama, ada suara kejutan dan keraguan di suatu tempat di hutan lebat. Puluhan kaki di depan tangga batu, tubuh seperti bayangan sisa secara bertahap memadat. Ketika bayangan itu berdiri, tidak diragukan lagi itu adalah Xiaoyan. Melihat tempat yang ditusuk oleh dedaunan, bayangan sisa yang samar-samar perlahan menghilang. Keluarlah, tidak perlu bersembunyi. Tiba-tiba, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke suatu tempat di hutan lebat. Hisap telapak tangan melonjak liar. Selama badai, daun yang tak terhitung jumlahnya tersedot di antara telapak tangan Xiaoyan. Kemudian, dengan sedikit kejutan, mereka meledak menjadi pita yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke hutan lebat di depan. Kemudian, sesosok melesat dengan cepat untuk menghindari daun-daun itu, tubuh seringan rusa roh dan jatuh di tangga batu. Melihat orang di depannya, Xiaoyan tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Saat ini, apa yang berdiri di depannya adalah seorang gadis anggun. Gadis itu mengenakan gaun merah. Kulitnya seputih salju, sepertinya dia bisa dihancurkan dengan meniup. Sutra hijau lembut diikat santai dengan pita sederhana. Sebaliknya, itu menunjukkan jejak pesona. Saat gadis itu berdiri di sisinya saat ini, Xiaoyan hanya bisa melihat sisi wajah, tapi dia masih bisa mendeteksi garis indah yang begitu indah sehingga sedikit mengaduk jiwa. Bisa dibayangkan bahwa penampilan wanita itu pasti level bencana. Meskipun Xiaoyan menyadari orang di sekitarnya, satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah dia masih seorang wanita. Sebelumnya, kekuatan jiwanya tidak menyadari keberadaan gadis itu. Saya pikir napasnya sengaja disembunyikan. Saat ini, Xiaoyan dapat melihat bahwa wanita yang tampaknya lemah di depannya ini juga memiliki kultivasi sekte Erxingyuan. Kamu siapa? Melihat sosok menawan yang tiba-tiba muncul di depannya, Xiaoyan tidak memiliki banyak kelembutan di matanya, tapi nadanya sedikit berat. Xiaoyan secara alami tidak sopan kepada orang seperti itu yang melakukan serangan diam-diam. Jika dia tidak menemukan keberadaan gadis ini sejak lama, dia mungkin harus memberi pelajaran tanpa ampun. Aku harus menanyakan ini padamu, kan? Gunung belakang keluarga Xiao adalah tempat pelatihan bagi tetua agung. Kecuali untuk pemimpin klan dan beberapa tetua, yang lain tidak bisa masuk lebih dalam. Mata gadis yang cerdas dan cantik itu menatap Xiaoyan dari atas ke bawah, dan nada suaranya cukup arogan. Mendengar pidato itu, Xiaoyan mengangguk pelan. Pria kuat itu menahan napas dan bisa berjalan dengan bebas di kedalaman gunung belakang di luar jangkauan orang biasa. Saya khawatir gadis ini bukan orang biasa. Dengan persetujuan yang lebih tua, aku akan menemuimu di sini. Matanya perlahan menyapu pipi gadis itu yang halus dan tanpa cacat, dan nadanya datar. Jadi kamu adalah Xiaoyan. Setengah bulan yang lalu, Xiao Chuang terluka parah olehmu. Mendengar ini, mata indah gadis itu langsung berbinar, dan dia tersenyum penuh minat. Pada saat yang sama, sumber gas di tubuhnya juga mengalir saat ini. Cahaya di matanya yang cerdas berkedip-kedip. Hihi, karena kamu bisa memenangkan orang itu, kultivasimu pasti tidak lemah. Sebaiknya kamu bertarung denganku. Jika kamu menang, aku akan membiarkanmu masuk. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, tapi dia tidak menunggu jawaban. Di depannya, gadis itu menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya, seperti capung, dan tubuhnya yang halus melesat ke depan dengan seketika. Dengan angin kencang, dia memimpin dalam menembak Xiaoyan. Mendesis. Di tangan gadis itu, sutra ringan dan halus itu sekeras dan seberat baja, memecahkan belenggu udara, datang ke Xiaoyan dalam sekejap mata dan mengenai dadanya. Dalam menghadapi serangan sengit gadis itu, mata Xiaoyan juga sedikit terkejut. Gadis itu tampak lemah, tetapi penguasaan sumber ki-nya sangat akurat. Dia bisa menerapkan setiap titik kekuatan pada sutra. Dapat dilihat bahwa penguasaan gadis itu atas kekuatannya sendiri telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dan ini juga membuat Xiaoyan sedikit tertarik. Melihat sutra merah menyala dan satin melesat dengan cepat,
Xiao Yan perlahan mengangkat radian samar di sudut mulutnya. Begitu telapak tangannya berputar, kekuatan tak terlihat segera berkumpul di telapak tangannya, dan segera mendorong ke depan. Kekosongan di depannya juga terpelintir saat ini. Sebuah telapak tangan tak terlihat muncul di angkasa, dengan keras, itu bertabrakan dengan sutra dan satin yang mendekat. Begitu pukulan itu jatuh, sutra dan satin terhalang, dan raut pipi gadis itu mau tak mau berubah sedikit. Xiao Yan di depannya tampak jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setidaknya dalam hal keterampilan ini, Xiao Chuhang tidak bisa menghentikannya dengan mudah. Menatap langit di atas hutan lebat, senja akan datang, dan awan merah dan awan kemerahan meraung tak terlihat di langit seperti singa api. Waktu yang disepakati dengan yang lebih tua hampir sama. Ho, sambil berbalik, Xiao Yan perlahan menghela nafas, menatap gadis di seberangnya, tersenyum dan berkata, 5 menit, ayo, apa? Mendengar pidato itu, gadis itu mengerutkan kening, dan warna mencurigakan muncul di pipinya yang halus. Jika kamu bisa menyentuh tubuhku selama periode ini, aku akan pergi. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, pipi gadis itu tercengang. Dia menyentuh tubuhnya dan pergi dalam waktu 5 menit. Meskipun kekuatan Xiao Yan memang jauh lebih kuat daripada Xiao Chuhang, kata-kata semacam ini juga sedikit lebih arogan daripada Xiao Chuhang. Sepertinya kamu tidak lebih baik dari pria itu. Kamu semua sama sombong dan mendominasi. Karena kamu sendiri yang mengatakan ini, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Wajah cantiknya sedikit rendah. Gadis itu mengeluarkan minuman ringan di antara mulut dan giginya, dan kemudian tubuhnya yang halus berputar. Postur tubuhnya yang indah mengubah bayangan sisa yang tak terhitung jumlahnya di udara, dengan cepat mengelilingi tubuh Xiao Yan seperti hantu. Sutra merah menyala dan satin ditembakkan satu demi satu dari bayang-bayang sisa dan terjalin menjadi jaring. Xiao Yan terjebak di tengah dari kepalanya, tetapi bahkan tidak ada retakan yang terbuka. Lihat ini tidak akan memakan waktu 5 menit. Saya khawatir itu tidak akan memakan waktu 1 menit. Xiao Yan harus diusir dari gunung belakang. Melihat pemandangan di depannya, Xiao Yan mengangguk dengan sedikit pengakuan di matanya. Metode tubuh yang begitu indah, ditambah dengan sutra dan satin yang ketat, dalam keadaan biasa, gadis itu sudah menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di tingkat yang sama, tetapi sayangnya, orang yang dia hadapi hari ini berbeda. Di mata yang gelap, cahaya muncul, dan ribuan ilusi menghilang. Di depan kekuatan jiwa yang besar, keterampilan bertarung tubuh yang luar biasa dari gadis itu tidak lagi terlihat begitu mempesona. Mendesis. Tiba-tiba, sutra melesat keluar, merobek kekosongan seperti pisau tajam. Pada saat yang sama, itu disertai dengan badai. Sepertinya gadis ini juga mengendalikan jalan angin. Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Pada saat sutra dan satin datang, tubuhnya tiba-tiba bergerak ke kiri tanpa peringatan. Hampir pada saat yang sama, sutra dan satin seperti garis api juga terbang mendekati tubuh Xiao Yan. Jauh, gadis itu tampak sedikit tergerak, dan ekspresi terkejut melintas di matanya yang indah. Segera, kedua tangan gioknya terbang, dan sumber gas di tubuhnya dengan cepat dimobilisasi. Di antara mereka, 2 lapis sutra dan satin keluar dari bayangan sisa, cocok kiri dan kanan, dan melompat ke arah Xiao Yan lagi. Menghadapi serangan yang diikuti oleh gadis itu, Xiao Yan tersenyum sedikit, dengan lembut mengarahkan jari kakinya ke tanah, dan bentuk tubuhnya naik ke udara untuk menghindari serangan sutra dan satin lagi. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini, pada saat tubuh Xiao Yan menghindari sutra, sutra terbentuk dengan erat di atas dan 2 garis bersilangan di bawahnya dengan cepat mendekat saat ini, naik dan turun, dan diapit. Xiao Yan di dalamnya. Itu tergantung pada bagaimana kamu bersembunyi kali ini. Gadis itu menyeringai. Saat ini, Xiao Yan tidak punya jalan keluar. Bagaimana dia bisa menghindari pukulannya? Dalam hal ini, wajah Xiao Yan tenang, langkahnya berubah, dan langkah Tianjue ditampilkan dalam sekejap. Tubuhnya dekat dengan sutra merah menyala yang akan jatuh, dan melewati gadis di satu sisi. Dalam sekejap mata, dia muncul di tangga batu tidak jauh dan menatap gadis itu dengan senyum ringan. Meskipun sutra dan satin naik turun tidak dapat dihindari, gadis di depannya adalah terobosan terbesar Xiao Yan. Meskipun metode tubuh gadis itu cukup misterius dan dapat menciptakan bayangan sisa yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak berpengaruh di bawah pengintaian persepsi jiwa. Selain itu,
Dalam hal metode tubuh, langkah unik Xiaoyan lebih baik dari itu. Tidak sulit untuk menghindari serangan gadis itu. Saat ini, wajah gadis itu juga berangsur-angsur bermartabat. Tanpa diduga, Xiaoyan menghindari 3 serangan berturut-turut dengan sedikit keuntungan. Terutama sekarang, yang terakhir tampaknya melihat melalui metode tubuhnya, dan tidak ada keraguan dalam seluruh proses, yang membuatnya semakin tidak dapat dipercaya. Mengambil kembali sutra dan satin, gadis itu kembali menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya, dan ada rasa kesal di hatinya. Dia marah di matanya yang indah. Jelas bahwa dia sangat tidak puas dengan hasilnya. Bagaimana kalau membiarkanku masuk sekarang? Xiaoyan tersenyum, tetapi gadis itu merasa lebih marah ketika dia mendengar pidato itu. Saat ini, dia mengangkat sepasang tangan giok ramping tanpa ragu-ragu, mencubit dan mencetak dengan 10 jari, dan angin tak terlihat melonjak di kekosongan sekitarnya. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Dia sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Dia gigih. Dia sangat tidak mau mengakui kekalahan. Saat berikutnya, keterampilan jalan, bayangan terbang. Minuman Jiao dikirim. Kemudian, hati Xiaoyan melonjak tiba-tiba, dan wajahnya tiba-tiba berubah pada saat ini. Bentuk tubuh gadis itu tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan napasnya antara langit dan bumi menghilang dalam sekejap. Apa? Hatiku tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, bahkan kekuatan jiwa Xiaoyan tidak dapat mendeteksi lokasi gadis itu, seolah-olah dunia tiba-tiba menguap. Sungguh keterampilan yang aneh. Di lubuk hatinya, Xiaoyan ingin berkedip dan mundur dengan keras, tetapi kekosongan di satu sisi tiba-tiba berputar. Sutra merah tiba-tiba melesat, dengan kecepatan luar biasa. Di hutan lebat, Xiaoyan dengan sungguh-sungguh menghindari serangan beberapa sutra dan satin, dan wajahnya menjadi semakin bermartabat. Dia sepertinya meremehkan kemampuan gadis itu dan bisa menyembunyikan dirinya di antara langit dan bumi. Hal yang paling mengejutkan adalah bahkan kekuatan jiwanya tidak dapat mendeteksi keberadaan gadis kecil itu. Sutra merah menyala keluar dari kekosongan di sekitarnya dengan kecepatan kilat. Kecepatan dan kekuatannya tidak diragukan lagi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Xiaoyan tidak takut akan hal ini, serangan aneh seperti itu benar-benar menakutkan di lubuk hatinya. Saya tidak melihat bentuknya, tetapi saya melihat serangan yang dilakukan Ling. Perasaan ini hanya bisa didasarkan pada pengeboman lawan yang tidak pandang bulu. Aku takut tidak ada yang bisa menanggungnya. Kekuatan jiwa yang agung menyapu pegunungan dan hutan di dekatnya berulang kali. Masih tidak ada bau aneh di udara. Itu hanya bisa membiarkan sutra merah menyala dari posisi yang tidak diketahui berikutnya. Meskipun proses ini tidak cukup untuk membuat Xiaoyan merasakan betapa beratnya, tidak ada yang tahu apakah gadis itu punya cara lain. Tiba-tiba, bas, di suatu tempat dalam kehampaan tiba-tiba terpelintir dan berubah. Pandangan Xiaoyan tersapu dalam sekejap, dan tubuh yang cerdas dan halus muncul di kehampaan. Namun, sebelum Xiaoyan bisa bernapas lega, kekosongan di sisi lain terdistorsi lagi, dan sosok yang sama muncul lagi, seperti reaksi berantai. Di antara langit dan bumi dari pegunungan dan hutan di sekitarnya, bentuk tubuh terus-menerus terungkap, dan pada akhirnya, ada ratusan. Namun, yang juga mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa di antara ratusan orang ini, dia tidak dapat menemukan yang mana yang merupakan noumenon yang sebenarnya. Angin membunuh roh, kata-kata dingin keluar dari ratusan mulut, membuat seluruh dunia gemetar. Ketika ratusan gadis muda mengangkat jari giok ramping mereka bersama-sama dan dengan lembut menyentuh kekosongan di depan mereka, lingkaran riak seperti gelombang air menyebar, dan badai tak terlihat segera menyelimuti seluruh dunia. Riak ruang benar-benar menghalangi tempat semua orang. Badai yang mengerikan dengan cepat mengembun di ujung jari gadis itu, dan akhirnya berubah menjadi cahaya cian kecil, bergetar lembut di ujung jari, dan kekosongan di sekitarnya, angin bertiup. Kemudian, pada saat gadis giok muda itu menunjuk untuk menyentuh cahaya biru itu berubah menjadi kolom cahaya energi yang luar biasa dan mengerikan. Dalam sekejap, itu menyusut dengan cepat dan mengembun menjadi sinar dengan ketebalan hanya lengan. Dengan suara tajam memecah udara, itu menembak Xiaoyan, yang berada di tengah-tengah 100 orang saat ini. Xiaoyan, jika Anda dapat menghindari langkah ini, saya bersedia mengakui kekalahan. Ratusan orang berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka jatuh bersama, seperti semburan bahasa Sanskerta, yang membuat orang tidak nyaman.
Energi yang terkandung dalam kata-kata itu membuat sedikit getaran di pegunungan dan hutan terdekat. Di tangga batu, mata Xiaoyan dengan cepat menyapu ratusan bayangan indah di sekelilingnya. Terutama ketika dia melihat sinar biru itu, dia tidak bisa tidak menunjukkan keterkejutannya. Gadis itu mampu memadatkan energi yang begitu besar ke ukuran seperti itu. Kekuatan tempur gadis kecil itu jauh lebih mengerikan dari yang dia duga. Namun, dengan sedikit penyesalan, Xiaoyan tersenyum pada angka-angka itu. Xiaoyan tidak bermaksud menghindar sama sekali ketika dia melihat kolom cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia hanya melihat ke depan begitu tenang. Bahkan gadis itu saat ini terkejut karena perilaku Xiaoyan. Jika dia tidak menghindar, bahkan jika Xiaoyan adalah orang kuat dari Sekte Sumber, dia tidak akan mati. Pada saat berikutnya, ketika gadis itu ragu-ragu, Xiaoyan melangkah mundur. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di belakangnya, anehnya dia berubah menjadi tenda gelap. Bentuk tubuhnya menghilang ke dalam tenda tanpa gelombang. Kemudian, ratusan sinar energi biru tiba-tiba melewati tempat Xiaoyan berdiri pada saat sebelumnya. Apa? Pada saat ini, gadis itu terkejut, dan dia tidak bisa menahan tangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh Xiaoyan menghilang tanpa peringatan. Bahkan ratusan ilusinya tidak bisa menghentikannya. Baru saja, apakah itu? Void Avenue. Ratusan ilusi berangsur-angsur bubar, dan akhirnya hanya gadis itu yang berdiri di tangga batu. Sepasang mata yang indah menatap tempat di mana tubuh Xiaoyan menghilang. Dia berpikir bahwa hampir tidak ada yang bisa menghindari bayangan terbangnya di antara orang-orang kuat di level yang sama. Bahkan ayahnya memujinya. Namun, hari ini, dia begitu mudah disembunyikan oleh Xiaoyan. Hehe. Jika kamu kalah, aku harus pergi. Di tangga batu tak jauh di belakang gadis itu, tubuh Xiaoyan perlahan melangkah keluar dari kehampaan dan tersenyum kecil mengejek gadis di depannya. Bahkan jika dia bergerak, tubuhnya berubah menjadi pita dan dengan cepat berlari menuju kedalaman pegunungan dan hutan. Gadis itu menghabiskan banyak waktu untuknya. Xiaoyan tidak ingin meninggalkan kesan buruk ketika dia bertemu dengan tetua keluarga Xiao untuk pertama kalinya. Saat ini, dia harus mempercepat langkahnya. Kemudian, ketika Xiaoyan melarikan diri, gadis itu berbalik dengan santai. Sepasang mata yang indah dengan pandangan yang salah menatap punggung Xiaoyan yang menghilang. Gigi Bei terkatup, dan segera menghentakkan kakinya dengan sedikit kebencian. Dia mendengus marah. Kemudian tubuhnya yang halus bergerak, dan segera berubah menjadi kilat merah menyala, mengejar yang pertama. Xiaoyan, aku akan tetap mengalahkanmu hari ini. Xiaoyan, yang sedang berlari menuju gunung, tiba-tiba menyadari bau pengejaran cepat di belakangnya. Saat ini, ekspresi wajahnya tidak bisa tidak berubah sedikit. Tanpa diduga, dia bisa memiliki kecepatan seperti itu. Apalagi setelah dia merasakan pemandangan suram yang dilemparkan oleh gadis itu, punggungnya terasa dingin. Dia tidak berani ragu lagi, jadi dia memulai langkah Tianjue, dengan kecepatan penuh menuju kedalaman hutan pegunungan. Wah! Tiba-tiba, ada suara tajam memecah udara di dekat telinga Xiaoyan. Ketika tubuhnya dipelintir, seberkas cahaya terbang melewati telinga Xiaoyan, meninggalkan serangkaian lubang tebal sebesar ibu jari di deretan pohon kuno di kejauhan. Ketika dia diam-diam terkejut, Yu Guang di sudut mata Xiaoyan melirik ke belakang, tetapi dia melihat bahwa gadis itu tiba-tiba menyusulnya lagi. Tangannya disegel, ujung jarinya mengalir, dan sinar cahaya terus memancar keluar, seperti tidak meminta apa-apa. Dalam hal ini, Xiaoyan juga tidak berdaya. Dia tidak ingin memprovokasi Lord yang tidak masuk akal. Perjalanan ke gunung belakang ini lebih merepotkan dari yang dia kira. Sinar cahaya terus datang dari belakang. Xiaoyan harus menghindar dan berlari cepat menuju kedalaman pegunungan dan hutan. Pada saat tertentu, di antara pegunungan yang gelap dan hutan di depan, tangga batu pecah, dan ada ruang terbuka. Pada saat ini, di tempat itu, sesosok sosok sedang duduk membelakanginya. Melihat sosok itu, Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah dan berlari ke depan. Pada saat yang sama, bayangan panas di belakangnya juga mengikuti dari dekat, dengan tampilan keabadian. Dalam sekejap mata, tubuh Xiaoyan telah melompat ke tanah dan datang ke belakang sosok itu. Pada saat ini, ada beberapa suara kosong di belakangnya. Xiaoyan berbalik tajam dan menghindarinya. Pada saat berikutnya, setelah melintasi Xiaoyan, beberapa panah seperti sinar cahaya langsung diarahkan ke sosok di depannya saat ini.
Pada saat ini, tidak hanya Xiao Yan, tetapi juga gadis yang mengikuti Xiao Yan dari dekat, juga memperhatikan adegan ini. Meskipun dia ingin menghentikannya, sudah terlambat. Namun, saat suasana hati Xiao Yan dan gadis itu berubah, sinar cahaya menghilang ke dalam kehampaan dengan mengendus ketika mereka berada di jarak yang dekat di belakang sosok itu. Mereka hanya mengambil beberapa lingkaran riak ruang dan menghilang sepenuhnya. Sosok itu perlahan bangkit, dan gadis itu dengan cepat datang ke sisinya dan memeluknya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, senyum yang sedikit serak juga keluar. Hehe, kamu gadis, akui saja kekalahan. Mengapa mengganggu orang lain? Jika kamu adalah orang lain, kamu tidak akan bisa menampungmu seperti ini. Mendengar pidato itu, gadis di satu sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Dia segera menoleh dan meludahkan lidahnya ke arah Xiao Yan di belakangnya. Wajahnya lucu dan agak lucu. Sambil berbicara, lelaki tua itu berbalik dan menghadap Xiao Yan di belakangnya. Saat ini, yang terakhir menatap orang di depannya dengan terkejut. Bahkan dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan sinar energi barusan, tetapi dia tidak menyangka bahwa hasilnya adalah dia bahkan tidak bisa mendekati lelaki tua itu. Dapat dilihat bahwa kultivasinya sangat buruk. Kamu, apakah Xiao Yan? Orang tua itu berbicara perlahan. Yang terakhir tidak berani mengabaikan, jadi dia dengan cepat menjawab. Pria tua itu mengangguk dengan senyum puas dan berkata sambil tersenyum. Hehe, saya Xiao Zhen, tetua dari keluarga Xiao. Setelah bertahun-tahun, kami akhirnya bertemu. Di malam hari, di bawah cahaya ribuan bintang, di hutan pegunungan, Xiao Yan duduk di depan sebuah batu biru. Seorang lelaki tua duduk di seberangnya. Tidak jauh, dia berjongkok di tanah dengan postur yang indah. Dua tangan giok putih memegang dagu halus mereka. Matanya yang cerdas melirik ke depan dan ke belakang dari waktu ke waktu. Ketika dia melihat Xiao Yan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dengan suara rendah. Untuk ini, dua orang di depan mereka menganggapnya bukan apa-apa. Haha, gadis ini benar-benar sedikit sulit diatur. Bahkan ayahnya tidak dapat menahannya. Jangan mengambil hal sebelumnya ke dalam hati. Xiao Zhen menatap Xiao Yan yang duduk di depannya sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Wajah tersenyum lelaki tua itu sangat berbeda dari posturnya yang sedikit menakjubkan sebelumnya. Rambut putihnya terlihat seperti air terjun Bima Sakti di atas bulan perak. Sepasang mata yang dalam bersinar di malam hari. Pupil gelap tampaknya melihat dunia, yang membuat orang merasa kagum. Mendengar pidato itu, Xiao Yan dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua itu serius. Lelaki tua itu mengangguk sambil tersenyum, tetapi gadis kecil di sisi lain bersenandung dengan wajah enggan. Jika dia berani menggertakku, aku akan memberitahu ayahku dan mengusirnya dari keluarga. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan terdiam beberapa saat. Dia menatap Xiao Zhen di seberangnya, dan matanya menunjukkan warna yang aneh. Gadis itu terlalu sombong. Meskipun dia memiliki bakat kultivasi yang baik, emosinya sedikit berlebihan. Haha, jangan khawatir. Meskipun Patriark sudah terbiasa dengannya, dia belum mencapai level itu. Masuk akal jika gadis ini diberi pelajaran jika dia melangkah terlalu jauh di masa depan. Xiao Zhen mengelus jenggotnya dan tersenyum, tapi Xiao Yan hampir tersedak saat mendengar ini. Dalam hatinya, dia menyadari bahwa gadis ini bisa menjadi putri dari Patriark Xiao Yuheng. Tidak heran dia akan begitu sulit diatur dan disengaja. Puff, melihat perubahan raut wajah Xiao Yan, gadis itu tidak bisa menahan senyum. Dia sedikit senang di matanya yang indah. Ingat, nama gadisku adalah Xiao berlama-lama. Jika kamu berani menggertakku lagi, biarkan pemimpin klan berurusan denganmu. Xiao Linger mengangkat kepalanya dan mengendus mulutnya ke Xiao Yan, seolah-olah dia sedang pamer, tapi Xiao Yan tidak bisa menangis atau tertawa. Siapa sangka gadis yang terlihat sedikit gila saat ini sebenarnya adalah putri dari kepala klan Xiao. Xiao Zhen masih terlihat hangat dan melanjutkan. Aku datang menemuimu hari ini. Selain bertemu denganmu, aku juga ingin mendengar darimu apakah kamu ingin bergabung dengan keluarga Xiao. Kembali ke akal sehatnya, Xiao Yan mendengarkan kata-kata Xiao Zhen, sedikit ragu, melirik Xiao berlama-lama, yang juga cantik dan penasaran, tersenyum dan berkata, selama pemimpin klan tidak akan mengusirku dari klan, saya akan selalu menjadi anggota klan Xiao. Begitu dia mengatakan ini, cahaya ganas meledak di mata indah gadis itu,
tetapi lelaki tua itu tersenyum puas, mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya dapat yakin. Jika ada kebutuhan dalam keluarga di masa depan, saya bisa mengajukannya kepada patriark dan saya. Jika saya bisa memenuhinya, saya tidak akan pelit." Xiao Yan mengangguk dengan hormat. Yang pertama melakukan sedikit meditasi, dan kemudian melanjutkan. "Untuk Xiao Feng, saya harap Anda tidak keberatan. Apa yang Anda lihat bukanlah sifatnya, tapi dia menganggap saudaranya terlalu serius. Hanya saja, duel." Xiao Yan tidak akan keberatan. Mendengar pidato itu, lelaki tua itu tidak bisa menahan kagum untuk sementara waktu. Pikiran seperti itu benar-benar kelas atas di kalangan generasi muda. Ketika dia memikirkannya, Xiao Zhen mau tidak mau menoleh lagi untuk melihat gadis itu ke samping dan dengan bercanda berkata, "Linger, pikiran Xiao Yan layak untuk ditiru." Linger mengabaikan ejekan orang tua itu, tetapi membuat wajah Xiao Yan. Kemudian dia berbalik dan mengabaikan kedua orang itu. Xiao Yan tersenyum dan menyukai gadis yang sedikit main-main di depannya. "Selain itu, apa pendapatmu tentang asosiasi klan?" Suara Xiao Zhen berubah. Pada saat yang sama, Linger juga melihat ke belakang sedikit dan menatap Xiao Yan dengan sisa matanya. Sepertinya dia sedang menunggu jawabannya. Penatua dapat yakin bahwa pertemuan klan adalah acara keluarga, dan Xiao Yan tidak akan absen. Xiao Yan tersenyum dan menempatkan dirinya di posisi keluarga Xiao, yang juga membuat senyum di wajah Xiao Zhen semakin kuat. "Yah, untungnya kamu mau berpartisipasi dalam pertemuan klan, tapi sebelum itu, aku harus mengingatkanmu." Xiao Yan adalah semua telinga. Dia dengan hormat memeluk pria tua di depannya. Yang terakhir juga mengangguk dan tersenyum, segera mengerutkan kening dan berkata perlahan, "Meskipun kamu dan Xiao Xuan telah bergabung dengan klan, hanya beberapa tetua yang dipimpin oleh pemimpin klan yang benar-benar dapat mengenalimu dalam keluarga. Beberapa orang lain meragukan identitasmu. Oleh karena itu, beberapa kendala yang akan kamu hadapi dalam pertemuan klan ini tidak mudah." Meskipun Xiao Xuan bertarung dengan Xiao Feng hari itu, dia membuktikan kekuatannya kepada seluruh keluarga, tapi pada titik ini, tetua tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Dia menatap Xiao Yan di depannya selama beberapa detik, dia melihat yang terakhir, dia tidak memiliki emosi, dia menghela nafas tanpa daya dan terus berbicara. "Aduh, tapi itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa dia masih Kaisar Sumber. Jika Anda ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang dan memblokir mulut orang-orang itu, Anda harus membuktikannya kepada mereka secara pribadi dengan kekuatan Anda. Jika tidak, bahkan jika Patriark maju, Anda mungkin tidak dapat mencapai beberapa hasil." Mendengar pidato itu, Xiao Yan terdiam, sedikit mengangguk, dan mengingat kata-kata ini. Dengan cara ini, bahkan jika dia ingin bergabung dengan keluarga Xiao dan ingin mendapatkan tempat di sini, bagaimanapun juga, itu tidak mudah. Karena kamu ingin membuktikannya, gunakan pertemuan klan ini untuk memberitahu kamu jawabannya. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan cahaya tajam melintas di mata gelap Xiao Yan. Suasana panas melonjak di dadanya. Dia minum tanpa suara dan tinggal di lubuk hatinya untuk waktu yang lama. "Hehe, karena kamu percaya diri, aku tidak akan khawatir lagi. Selain itu, ada tempat di mana aku pikir kamu bisa pergi ketika kamu punya waktu. Ada hal-hal yang dapat membantumu meningkatkan kekuatanmu." Orang tua itu mengangguk, dan kata-kata selanjutnya membuat Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Di paviliun Yuntian, sebagian besar seni bela diri dan keterampilan bertarung keluarga disimpan di sana. Satu volume disebut Kemarahan Dewa Api, yang disebut Kemarahan Tiga Dewa Keluarga Xiao Kami bersama dengan Kemarahan Dewa Angin dan Kemarahan Dewa Guntur. Ini bisa menjadi dianggap sebagai bantuan terbesar saya kepada Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan segera tercerahkan. Dia memiliki pengalaman pribadi tentang kekuatan kemarahan Feng Shen. Secara alami, dia bisa memahami kekuatan keterampilan bertarung. Saya khawatir dia memperhatikan keterampilan bertarung kelas 1, yang juga termasuk level kelas atas. Karena yang disebut Dewa Api Kemarahan bisa setenar itu, tidak sulit untuk membayangkan kekuatannya. Jika itu bisa dipraktekkan menjadi Dewa Api Kemarahan, itu bisa menjadi kartu besar lainnya untuknya. Di puncak bulan, Xiao Yan baru saja bangun perlahan dan berbicara dengan lelaki tua di depannya untuk waktu yang lama. Dia juga tahu lebih banyak tentang keluarga Xiao dan lebih banyak kekuatan di wilayah tengah.
Meski malam telah usai, ia masih terlihat segar. Itu Xiao berlama-lama, yang tampak mengantuk. Di mana dia bisa memperhatikan apa yang mereka bicarakan. Terima kasih atas saranmu hari ini. Xiao Yan akan pergi sekarang. Hehe, pergi. Jika kamu butuh sesuatu, datang saja padaku. Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum. Xiao Yan menjawab dan melirik Xiao yang mengantuk yang berlama-lama, yang berbalik dan berjalan cepat menuju jalan ketika dia datang. Ketika Xiao Yan kembali ke loteng, dia melihat Xiao Xuan menunggu di aula utama. Ketika mereka bertemu, Xiao Yan secara alami menceritakan semua tentang pertemuannya dengan tetua malam ini. Yang terakhir mengangguk sedikit ketika dia mendengarnya. Menghalangi. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Yan, Xiao Xuan mengangguk sedikit, tersenyum dan berkata perlahan kepada Xiao Yan. Jika masih ada orang di keluarga ini yang memiliki dendam terhadap Anda dan saya, hanya ada 3 orang, dan Anda perlu memberi perhatian khusus. Wei Hao. Mendengar pidato itu, Xiao Yan langsung mengerutkan kening dan bisa disebut-sebut oleh Xiao Xuan. Saya khawatir status ketiga orang ini dalam keluarga Xiao tidak biasa. 3 pemimpin tetua kabinet, Xiao Qian, Xiao Jinghong dan Xiao Dingtian, bertanggung jawab atas kabinet. Posisi mereka di klan tidak bisa lagi ditandingi kecuali kepala klan dan 10 tetua teratas. Tata letak dan susunan pertemuan klan direncanakan oleh mereka. Mereka sangat peduli padamu dan aku. Jika mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan klan, itu pasti tulisan tangan mereka. Jika demikian, bukankah kesediaan kita untuk berpartisipasi dalam asosiasi klan? Jangan terlalu khawatir, sekarang formula Guiyuan selesai. Selama aku bisa menembus Yuanzhong dalam waktu setengah tahun, tekanan dari mereka bertiga secara alami akan jauh lebih sedikit. Kemudian, dengan dukungan dari Patriark dan yang lebih tua, mereka tidak akan kuat. Suara Xiao Yan tidak jatuh. Xiao Xuan tersenyum sedikit untuk menenangkannya. Namun, kata-kata Xiao Xuan tidak hanya membuat Xiao Yan merasa santai, tetapi juga membuatnya merasakan lebih banyak tekanan di hatinya. Meskipun kata-kata yang pertama ringan, premis bagi mereka untuk berpartisipasi dalam asosiasi klan adalah bahwa Xiao Xuan harus menembus kultivasinya dalam waktu setengah tahun. Menurut situasinya saat ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos sekte sumber adalah nomor yang tidak diketahui. Begitu caranya ekstrim, bahkan jika mereka dapat menembus sekte sumber, saya khawatir itu akan memiliki dampak yang tidak dapat diperbaiki pada kultivasi Xiao Xuan, kesulitannya bisa dibayangkan. Apa identitas 10 tetua ini? Kembali ke Tuhan, Xiao Yan menetapkan tujuannya pada kata-kata Xiao Xuan sebelumnya. 10 tetua terdiri dari mantan tetua kabinet, dipimpin oleh tetua besar. Di antara yang lain, Anda hanya melihat 3 tetua Xiao Mingyuan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan sedikit terkejut. Tanpa diduga, Xiao Mingyuan masih memiliki identitas ini di antara keluarga Xiao. Namun, meskipun 10 tetua berada di atas tetua kabinet, mereka semua menjalankan kediktatoran mereka sendiri dan mengabaikan urusan di dalam klan. Secara alami, mereka tidak akan campur tangan. Kali ini, jika ketiga tetua tidak terkait dengan Anda dan saya, dia tidak bisa campur tangan. Para tetua besar mendukung pihak pemimpin klan, tetapi ini saja tidak cukup. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia secara alami mengerti arti Xiao Yan, tapi sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Bantuan asing apapun dapat menjadi alasan bagi para tetua untuk memarahi mereka. Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir cepat di lubuk hatinya. Dengan cara ini, Xiao Xuanxiu tidak dapat dihindari untuk menerobos sekte sumber dalam waktu setengah tahun. Jika tidak, klan akan takut tidak memiliki kesempatan dengan mereka. Dibandingkan dengan yang pertama, Xiao Xuan tampak jauh lebih tenang. Melihat ekspresi Xiao Yan yang sedikit bermartabat, dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, masih ada waktu sebelum pertemuan klan. Semuanya masih tepat waktu. Mari kita kesampingkan masalah ini dulu. Sebelum itu, yang paling penting adalah pergi ke Yuntian, pavilion untuk membuat Huoshan marah." Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengangguk berat. Dia juga cukup bersemangat tentang kemarahan Dewa Api. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, seolah memikirkan sesuatu. Matanya menyipit perlahan dan berkata, "Pavilion Yuntian, sebagai pavilion perpustakaan dari kebangsaan Xiao, seharusnya ada banyak dan fang yang dikumpulkan di dalamnya." Hehe, tidak hanya banyak.
Melihat ketiga klan, jumlah dan fang tingkat tinggi yang dimiliki oleh klan Xiao tidak kurang dari gabungan dua keluarga. Selama dan fang di bawah level 8, mereka tidak akan memiliki apapun yang tidak dimiliki klan Xiao. Xiao Xuan tersenyum tipis. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut dengan koleksi keluarga Xiao. Pada saat yang sama, hatinya juga sedikit tergerak. Jika demikian, mungkin dia tidak perlu khawatir tentang dan fang yang dia butuhkan. Keesokan harinya, di jalan yang luas, Xiao Yan berjalan sembarangan dan melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Di seberang jalan, dia bisa melihat area luas dari paviliun yang tersebar, dikelilingi oleh pegunungan dan hutan yang tak berujung. Meskipun mereka berjauhan, Xiao Yan juga dapat dengan jelas melihat beberapa pagoda batu besar yang muncul dari gunung dan hutan, berdiri dalam posisi misterius antara gunung dan hutan. Tidak sulit untuk menebak bahwa itu adalah semacam barisan besar. Pada saat yang sama, anak-anak berkebangsaan Xiao yang lewat dari waktu ke waktu di kedua sisi jalan juga melihat sosok yang menyebabkan keributan dalam keluarga belum lama ini. Wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu, dan mata beberapa orang penuh dengan permusuhan. Tampaknya tidak hanya para tetua klan, tetapi juga anak-anak Xiao biasa ini, telah terpengaruh. Merasakan mata aneh di sekelilingnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bahu dan tidak punya waktu untuk memikirkan misteri menara batu. Begitu langkahnya berubah, langkah Tianjue segera ditampilkan. Bentuk tubuhnya berubah menjadi pita gelap. Sebelum anak-anak Xiao di kedua sisi jalan kembali, dia telah menghilang di ujung jalan. Sesaat kemudian, ketika Xiao Yan berjalan sepanjang jalan, sampai sekitarnya menjadi semakin kosong, tepat di depannya, ada loteng besar. Di ruang terbuka di sekitar, loteng besar berdiri menjulang. Xiao Yan menatap loteng megah di depannya dan menggelengkan kepalanya dengan takjub. Di plakat loteng besar, ada 3 font kuno, Paviliun Yuntian. Plakat itu berwarna hitam, tetapi samar-samar memantulkan sedikit cahaya keemasan, mengungkapkan perubahan dan misteri kuno. Paviliun Yuntian, salah satu tempat paling penting dari kebangsaan Xiao, membawa warisan kuno dari kebangsaan Xiao selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat yang dirindukan semua orang dari kebangsaan Xiao. Namun, sebagai tempat terpenting keluarga Xiao, pertahanan di sini tampaknya terlalu lemah. Setidaknya, dari sudut pandang Xiao Yan, tidak ada yang menjaga di luar Paviliun Yuntian. Bahkan gerbang dengan banyak bekas aus tampaknya sedikit longgar dan bisa jatuh kapan saja. Berdiri tegak di depan pintu, Xiao Yan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Kemudian dia membungkuk hormat ke paviliun di depannya, memeluk tinjunya, mengambil napas, lalu mengangkat kakinya ke pintu dan ingin mendorong pintu loteng terbuka. Dan pada saat ini, berhenti, aku adalah tempat penting keluarga Xiao. Bisakah kamu menjadi orang luar? Di depan gerbang paviliun Yuntian, tepat saat Xiao Yan hendak mengangkat tangannya dan membuka kembali gerbang di depannya, di belakangnya, tiba-tiba terdengar suara minuman dingin. Ada rasa arogansi dalam kata-katanya yang gelap. Meskipun dia tidak melihat siapapun, dia juga bisa menilai bahwa orang ini pasti bukan janggut yang baik. Dengan sedikit kerutan di alisnya, Xiao Yan berbalik perlahan, dan matanya bahkan tertuju pada seorang pria muda. Mereka saling memandang, dan kemudian berkata dengan lemah, "Siapa kamu?" "Klan Xiao, Xiao Tian." Pria muda itu mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan dingin, "Kaisar sumber 9 bintang, kultivasi yang baik." Dengan sedikit anggukan, Xiao Yan menyapu matanya ke atas dan ke bawah, tersenyum dan memberikan evaluasi. Bahkan jika dia mengambil kembali matanya, dia berbalik dan mendorong pintu paviliun Yuntian, dan ingin mengangkat kakinya dan melangkah ke dalamnya. "Berhenti, tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Kamu tidak diizinkan masuk ke sini." Melihat bahwa Xiao Yan tidak memperhatikan apa yang dia katakan sebelumnya, wajah Xiao Tian langsung tenggelam. Pada saat yang sama, telapak kakinya menginjak tanah dan tubuhnya segera bergegas ke depan. Dalam sekejap mata, dia muncul di belakang Xiao Yan dan meraihnya ke arah bahunya. Berdengung, pada saat telapak tangan Xiao Tian jatuh, bahu Xiao Yan sedikit terguncang, dan kekuatan yang melonjak segera keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Xiao Tian terguncang kembali. Xiao Yan berhenti dan mengambil kembali telapak kakinya yang ingin jatuh di paviliun, lalu berbalik dan menatap Xiao Tian yang terguncang puluhan kaki di belakangnya, nadanya agak berat. "Saya bukan orang Shou,
Anda tidak dapat menilai apakah Anda memenuhi syarat untuk memasuki paviliun surga, juga tidak memiliki keputusan akhir, tapi jika Anda mencari masalah, saya akan dengan senang hati menemani Anda. Saat suara itu jatuh, Xiaoyan melangkah maju dan perlahan melangkah keluar, menutupi nafas di permukaan tubuh. Dengan langkah maju, dia meningkat selangkah demi selangkah, dan mata gelapnya juga tertuju pada yang terakhir. Setelah apa yang terjadi sehari sebelum kemarin, Xiaoyan sekarang tahu betul bahwa karena dia ingin mendapatkan pijakan di keluarga Xiao, cara paling efektif adalah dengan terus-menerus membuktikan dirinya dan mengalahkan semua penyangkalan. Hak untuk berbicara secara alami akan jatuh ke tangannya sendiri. Hari ini, Xiao Tian, Anda harus memulai dengan baik. Merasakan mata Xiaoyan, Xiao Tian tidak bisa menahan perasaan sedikit dingin. Kemudian dia mendengus dingin, matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan napas yang kuat juga menyebar dari tubuhnya. Xiaoyan, aku tahu kamu Yuanzong, tapi yang lain takut padamu. Aku tidak takut, aku dengar kamu mengalahkan Xiao Chuhang. Hari ini, biarkan aku melihat seberapa mampu kamu. Mendengar pidato itu, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Mau tak mau dia penasaran dengan posisi Xiao Chuhang di keluarga Xiao. Apakah orang ini ukuran kekuatan generasi muda keluarga Xiao? Mengapa semua orang menyebutkan dia terlebih dahulu sebelum memulai? Begitu tangisan itu jatuh, tubuh Xiao Tian bergetar, dan nyala api merah segera menyembur keluar dari pori-pori di atas dan di bawah seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh tubuhnya. Suhu yang panas juga membuat udara antara langit dan bumi tiba-tiba kering. Keterampilan jalan, kemarahan dan ombak. Ketika Xiao Tian mengubah simpul di antara telapak tangannya, dalam kekosongan di sekitar tubuhnya, tenda api mengembun dalam sekejap, dan kemudian menutupi tubuhnya satu demi satu. Anehnya, di bawah restu dari tenda api ini, apa yang terkondensasi pada Xiao Tian bukanlah keterampilan bertarung yang kuat, tetapi nafas energi yang kuat dan kuat. Di bawah berkah nafas energi ini, kultivasi Xiao Tian benar-benar melintasi batas Yuan Huang dan mencapai tingkat Yuanzong. Api yang mengamuk membakar dengan liar di permukaan tubuhnya. Napas Xiao Tian sendiri menjadi semakin mengerikan dengan kondensasi tenda api. Bahkan pada akhirnya, napasnya mendekati Sansing Yuanzong. Ini cara yang bagus untuk meningkatkan kekuatanmu. Ini benar-benar mengerikan. Sebuah ledakan seru di dalam hatinya. Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa akan ada keterampilan jalan yang luar biasa hebat di dunia, yang bisa membuat orang kuat di puncak Yuan Huang langsung melintasi hampir 3 bintang. Skill dadao berbeda dengan skill bertarung biasa. Itu akan menjadi lebih dan lebih kuat dengan pertumbuhan kekuatan pembudidaya itu sendiri dan kekuatan dadao. Jika kekuatan skill dadao yang mereka gunakan sekarang setara dengan skill bertarung tingkat Italia, maka ketika kekuatan Xiao Tian tumbuh sepenuhnya di masa depan, peningkatan yang dibawa oleh skill dadao tidak akan terbayangkan. Xiaoyan, bertarung. Api merah memenuhi mata Xiao Tian. Nyala api kaca itu sepertinya memandang para dewa langit dan bumi, dengan napas yang tak tertandingi dan memberontak, yang membuat orang merasa lamban. Saya harus mengatakan bahwa keterampilan Anda adalah yang paling menakjubkan yang pernah saya lihat, tetapi sayangnya, nyala api tidak berguna bagi saya. Pria sombong, alasan mengapa Xiao Chuhang kalah dari Anda adalah kekuatannya yang buruk. Karena kemarahan Feng Shen-nya gagal mengalahkanmu, biarkan aku membangun prestise keluarga Xiao dengan kemarahan Huo Shen hari ini. Mendengar kata-kata di mulut Xiaoyan, Xiao Tian mendengus dingin. Ketika kata-kata itu jatuh, telapak tangannya dengan cepat terangkat, 10 jari terhubung, dan nyala api langit segera melonjak. Di belakangnya, gambar virtual merah besar juga dengan cepat mengembun. Amarah Dewa Api. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan mengangkat bahu tanpa daya. Segera, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, merentangkan telapak tangannya dan membaca sebuah gerakan. Lalu ada kepulan, nyala api ungu naik di tengah telapak tangannya. Hampir pada saat ini, napas tak terlihat dan aneh tersapu. Dalam kehampaan yang sudah berkobar, sepertinya lapisan api yang menyala-menyala, dan seluruh langit dan bumi hampir kering dan siap meledak. Berdengung, saat melihat nyala api di telapak tangan Xiaoyan, wajah Xiao Tian langsung mandek, dan matanya menatap nyala api seperti lonceng tembaga, mengungkapkan emosi yang luar biasa. Ini, api yang berbeda. Ketika kata, api aneh, dimuntahkan, Xiao Tian hanya merasa bahwa hatinya tiba-tiba terkejut.
Kejutan di hatinya tak terkatakan. Meskipun dia tahu bahwa Xiaoyan adalah salah satu yang kuat dari Yuanzong, dia tidak mengerti bahwa yang terakhir sebenarnya mengendalikan api yang berbeda. Sekarang ini adalah kekuatan yang paling sulit untuk ditangkap di bagian langit dan bumi ini. Bahkan jika itu api yang berbeda, lihat Dewa Apiku marah. Meskipun saya terkejut, sekarang saya harus berada di telepon. Kemarahan vulkan telah menjadi, jika saya berhenti saat ini, apa perbedaan antara melarikan diri? Mendengar pidato itu, Xiaoyan tersenyum dan langsung menginjak tanah dengan telapak kakinya. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang ganas dan mendominasi tiba-tiba terisi, dan dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi raksasa King Kong. Api ungu di telapak tangannya meledak, berubah menjadi api ungu di langit, dan dengan cepat menyelimuti tubuh emas. Gajah raksasa ditentukan. Ketika digunakan oleh Xiaoyan hari ini, itu hanya sebuah pemikiran. Melihat kemarahan Dewa Api yang berhadap-hadapan dengan nyala api yang mengamuk, Xiaoyan melangkah maju dan menggoyangkan telapak tangannya yang besar dari udara tipis. Api ungu segera mengembun di telapak tangan dan membungkus seluruh kepalan tangan. Itu tidak lagi dicampur dengan keterampilan bertarung apapun, yaitu, dia hanya mengandalkan kekuatan api yang berbeda untuk meledakkan tinju ke depan. Bang! Ketika keduanya bertabrakan, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam kepalan tangan tiba-tiba pecah, dan api ungu yang mengamuk segera keluar seperti semburan gunung dan tsunami. Tanpa diduga, itu langsung menelan semua kekuatan kemarahan Dewa Api. Tidak hanya itu, tetapi juga dengan kekuatan kepalan tangan, itu menyebarkan kemarahan Dewa Api hanya dalam beberapa tarikan napas. Bang! Kemarahan Dewa Api pecah, dan tubuh Xiaotian tidak terkendali. Dia terpesona oleh sisa kekuatannya. Jika Xiaoyan tidak bisa menahan tangannya di sini, dia takut pukulan ini saja sudah cukup untuk menyakitinya. Sama seperti tubuh Xiaotian mundur oleh tinju Xiaoyan, telapak tangan yang sedikit kering diletakkan di bahunya tanpa peringatan. Modal saham harus jatuh padanya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.